Jadi sebetulnya di sini, saat ini, sekarang, semua apa yang kamu mau dalam kehidupanmu, itu udah ada dan tersedia. Sudah. Manifestasi terbesar sepanjang kehidupan manusia, itu adalah kesadaran kamu bertemu materi tentang siapakah dirimu sebenarnya. Bener banget. Kuncinya simpel kok. Rasakan kamu sudah memilikinya. Yeah. Jadi goal Mas Rozi yang tadi mau disurprisein itu dikuatin lagi dengan 5 menit sebelum tidur. Benar. Makasih ya Allah, aku udah sampai di sini. Makasih udah aku terima. Itulah rahasia terbesar manifestasi. Masya Allah. Amazing, sampai Surabaya ini kita. Jumpa di Surabaya kita iya, kali betul. ini. Seru-seru. Jadi kali ini teman-teman kita berada di kota Surabaya. Ya. Di ubun-ubunnya kota Surabaya, tepatnya di daerah Tunjungan ya. Betul. Dan, pusat kota ya, ya Mas? Dan besok kita akan menjamu teman-teman semua di acara reuni ya. Reuni TPB. Langsung aja Teh. Boleh. Silakan. Teh, apa nih Teh yang membedakan reuni yang dulu dan reuni yang sekarang Teh? Oh, Masya Allah. Mas Rozi, terima kasih banyak. Ya. Udah sampai di Surabaya. Cerita tentang reuni itu cerita yang berkesinambungan yang nggak pernah putus nih ceritanya. Jadi reuni pertama itu di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu alumninya masih sekitar 10 batch. Batch 1, 2, 3, 4, 5, belasan lah istilahnya. Lalu berikutnya itu, kan kita reuni itu 3 bulan sekali. Reuni 3 bulan sekali. Kenapa sih reuni dibuat? Kenapa sih harus ada reuni? Iya, benar. Karena kita kayak ngupdate pelajaran gitu. Karena gini, istilahnya gini Mas Rozi, pada saat alumni batch 1 masuk kelas, itu bisa dikatakan materinya materi Pentium 1. Karena aliran pengetahuannya baru diceritakan di tahap itu gitu. Kayak cerita tentang siapakah dirimu, tentang realita semesta bekerja dalam kehidupan kita, terus gambaran prakteknya itu masih tahap awal yang memang intuisi kecerdasan semesta tanpa batas, kesadaran itu baru kebuka 2 lapis lah mungkin kayak gitu. Lalu dari Jakarta itu masuk ke reuni Abundant Revolution di Yogyakarta, di Royal Ambarukmo saat itu. Nah itu udah mulai seru tuh dalam untuk mengenal sebetulnya kelimpahan ini apa sih? Sebetulnya kesadaran ini apa sih? Lalu 3 bulan yang lalu itu di Desember, tepatnya reuni Abundant Revolution di Bali. Di Bali ya. Dan itu pecah banget waktu itu. Hadir ya? Waktu itu kan? Saya kebetulan nggak hadir. Waktu itu ada beberapa keluarga Abundant Revolution kan sebetulnya ini terbuka buat umum. Jadi datang dari Swedia. Oh, sampai mancanegara juga ya? Betul, dari Australia, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Sydney datang, dari Malaysia datang, dari kota-kota di Indonesia, ada yang dari Papua, Timur Leste datang. Dan momen reuni itu momen yang kayak nggak pernah bisa kita lupakan. Jadi kayak ada sebuah kerinduan yang menjadi magnet gitu. Menjadi magnet kita bertemu, karena kan banyak di antara kita, atau mungkin Mas Rozi, aku dan teman-teman semua yang saat ini sedang menonton live kali ini, itu juga pasti mengalami yang namanya kehidupan itu begitu banyak spektrum rasa kan. Benar. Pahit, manis, sedih, putus asa. All in one ya. All in one ada di situ, karena tubuh kita memang kayak diizinkan untuk merasakan semua rasa itu. Nah, ketika kita ngalamin itu, rata-rata kan kalau di rumah kayak nggak ada temen. Aku ngerasain sendiri, aku sibuk sendiri, sakit sendiri, bingung sendiri. Nah, di Abundant Revolution kita jadi kayak ada rumah. Ada wadah lah. Ada wadah, ada rumah, ada tempat pulang, ada sahabat yang rasa di antara kita pernah mengalami hal yang sama. Bisa dibilang ini adalah second home ya. Betul, second home yang cerita second home-nya tuh kadang ya, kedekatan di antara kita tuh kayak jauh lebih dalam daripada saudara. Familiar banget berarti ya, nuansanya. Karena gini, kita bertemunya dalam kesadaran gitu. Berbeda dengan kalau kayak kita berteman biasa. Kalau berteman biasa tuh masih ada sisi saling ngegosipin gitu.
Tapi kalau di dalam ranah kesadaran, yang ada tuh pengen memberi, pengen nemenin, pengen ngebantuin, pengen kalau kita berhasil, pengennya tuh teman-teman juga ikut berhasil. Jadi ada rasa yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, kita tuh sangat sayang banget gitu sama teman-teman semua. Jadi intinya kita itu satu rasa, satu sakit ya ikut merasakan sakit, satu merasakan kesuksesan, merasakan kebahagiaan, kita juga ikut merasakan itu. Karena di Abundant Revolution ini kan ada satu slogan unik nih, Mas Rozi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita satu. Yang ada di antara kita itu hanya cinta tanpa batas. Jadi kalau ngelihat temen belum manifest, bawaannya pengen nolong, bawaannya pengen apa yang bisa ditolong gitu. Dari alumni-alumni tuh mereka punya rasa yang sama seperti itu. Nah, di poin yang saat ini udah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman. Iya, kan banyak tadi ya Mas ya, Mas Dava ya. Kita udah close, udah tutup ya. Masya Allah. Banyak banget yang mau join. Iya, Mas Dava, yang kelas pagi ya. Udah nggak kebagian tempat duduk ya. Semua online offline. Masya Allah. Iya, Mas Hendra juga bilang sama aku, aduh Teteh mohon maaf, jangan diceritain lagi yang kelas pagi yang offline karena kita udah nambah tempat duduk, habis juga penuh gitu ya, terus udah nggak bisa nambah kapasitas tempat duduk lagi. Nah, ini Teh, satu lagi. Acara ini kan sudah sering kita lakukan ya. Betul. Tapi alumni-alumni itu Receive. datang lagi. Nah, memaknai fenomena seperti ini tuh seperti apa Teh? Menurut Teh Feby? Kerinduan ya? Iya. Pure kerinduan ya? Panggilan jiwa. Jadi kalau jiwa udah berbicara, kadang tubuh itu mengikuti ini aliran geraknya mau kemana gitu. Nggak masuk akal sebenarnya Mas Rozi. Iya, mereka datang jauh-jauh dari Papua. Itu aku udah, itulah sebabnya. Kenapa aku selalu pengen meluk. Di setiap teman-teman yang datang, aku nggak kebayang Mas Rozi. Ketika mereka datang dari Sulawesi, dari Kalimantan, mending kalau dari Kalimantannya di kota. Ini yang mau masuk kota Kalimantannya aja masih 6 jam, berjam-jam gitu berjam-jam. Dan dengan trek yang tanda kutip tidak baik-baik aja. Kemarin kan kena macet aja udah begitu rasanya. Jadi ini fenomena apa? Fenomena kerinduan terhadap diri sendiri akan jalan pulang, akan kesadaran, akan diri dia. Karena kita sangat merindukan kebahagiaan dan kelimpahan hadir dalam kehidupan kita. Yang sebetulnya Mas Rozi, kebahagiaan, kelimpahan, sejatinya udah ada. Sejatinya udah ada. Sudah ada, sudah tersedia, sedari awal sudah menunggu kamu untuk mengalaminya. Kebayang nggak? Di satu sisi kita pengen ngalami kebahagiaan dan kelimpahan, susah banget kayak pengen ngalamin. Di sisi lain, si kebahagiaan kelimpahan itu sedari awal udah ada. Nah, itu. Kebayang nggak? Antara yang ini pengen ngejar, pengen dapetin, yang ini nungguin kamu kapan sampai. Iya. Yang ini nungguin, yang ini ngejar nggak ketemu-ketemu. Benar. Kunci utamanya, ini benang merahnya apa sih sebenarnya sampai susah banget nih ketemu. Yang satu nungguin supaya sampai dia mengalaminya. Yang satu ngejar. Gimana Gimana mau mau ketemu? Nah, itulah Abundant Revolution. Kita akan menemukan titik temunya kebahagiaan dan kelimpahan itu seperti apa. Dan itu enggak sulit, teman-teman. Semudah bernafas. Very easy mungkin ya. Sangat mudah. Karena itu adalah naturalmu, itu adalah dirimu, itu adalah alamiahmu, itu adalah kamu. Tapi kalau nggak ada yang bimbing kan juga nggak sampai juga Teh. Makanya teman-teman banyak yang mau ikut join. Tapi mohon maaf banget untuk besok ini sudah. Yang pagi yang sudah, offline udah penuh. Kayaknya kalau yang online masih ada ya Mas Abi? Online masih ada ya? Masih ada. Nah teman-teman semua kalau yang online, kelas batch 26 itu masih terbuka, masih ada. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut kelas Abundant Revolution batch 26, ada pertanyaan gini, Teh Feby, Abundant Revolution batch 26 yang kelas sama reuni bedanya apa? Nah, ini perlu dijawab. Bedanya apa Teh? Kok ada yang pagi sama ada yang sore, ada yang malam gitu. Bedanya apa? Kalau yang batch pagi itu adalah batch kelas batch 26. Itu
berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oke. Itu adalah kelas. Jadi di kelas itu materi utuh dikupas. Pokoknya daging semua besok. Daging semua, teman-teman. Itu materi bab 1 tentang siapakah dirimu. Benar. Itu dibuka dengan gamblang. Kebanyakan yang dibuka bab 1 tuh rata-rata nangis sih Mas Rosi. Ya, yang dulu-dulu kan seperti itu, Teh. Tiba-tiba Iya. dengan sendirinya mereka juga nangis terseduh-seduh. Baru tahu, oh Allah sedekat ini ya. Oh ternyata Allah deket ya. Oh ternyata Allah nggak ninggalin aku ya. Oh ternyata dia lebih dekat daripada urat leher ya. Karena kuncinya teman-teman itu ada di bab 1. Kuncinya ada di bab 1. Tapi kalau kita tahu bab 1, tahu nih siapakah diri kita yang sejatinya udah berkelimpahan gitu. Tahu nih siapa diri kita. Sehingga ketika kita tahu siapa diri kita yang sudah bahagia dan berkelimpahan, istilahnya seperti itu. Nah, lu di-compare nih sama kondisi kita sekarang. Ya. Kok nggak sama? Aku nggak lagi bahagia, aku nggak lagi berkelimpahan, Teh. Aku lagi sedih, aku lagi cemas, aku lagi khawatir. Iya. Nah, inilah yang disebut identitas lama. Dan itu harus di-cut ya. Itu harus, ya terserah, mau kamu pegangin terus, atau mau dilepasin. Ini pilihan kan gitu. Ini pilihan. Kamu mau berubah atau tidak? Nah, mau tetap pakai yang lama yang kayak gini nih rasanya, dan kalau kamu pegangin terus, itu akan looping lagi, mungkin 5 tahun masih terus muter seperti itu, Ya. mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin sampai Akhir tergantung kitanya mau berubah atau tidak. Iya. Makanya banyak teman-teman yang apa ya? belum tahu siapa saya ini sesungguhnya. Ikut Betul. aja kelasnya TVB, nanti by step nanti pasti dipandu ya Teh ya. Betul. Sampai nanti tahu siapa diri kita Iya. sendiri. Nah, kalau di batch itu dikupas bab 1. Bab 1 oke, udah clear, kita bikin identitas baru. Nah, itu yang paling penting. Ada keputusan batin. Identitas lama selesai, identitas baru mulai. Nah, dari situ tuh rasa yang ternyata aku bukan si kekurangan itu. Ternyata aku bukan si menderita itu. Ketika kamu sadar, ketika kamu aware, ternyata ada yang tanpa batas di dalam dirimu, kesadaran inilah yang merubah realita. Iya, bener banget. Karena ilmu ini bisa dipelajari, teman-teman. Jadi nggak hanya kita speak aja, tapi memang real bisa dipelajari dan bisa dirasakan hasilnya. Mas Rozi juga kan Iya, punya kita testimoni, iya, coba bener, cerita. bener. Kan kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Jadi Tapi mungkin istri Mas Rozi suka nonton. suka Atau nonton, gimana? suka nonton diem-diem Teh. Oh, diem-diem Jadi suka nonton. saya punya cerita. Gimana? Bulan puasa kemarin, istri saya kan sering nonton TVB ya di YouTube atau pas lagi live gitu, diem-diem tanpa sepengetahuanku sebenarnya. Dan ternyata istriku itu mengidolakan. Cuma masalahnya ketika kayak tadi kita kesini pas berhubung dia ada jadwal kerja dan lain sebagainya, jadi susah dia mau nggak ninggalin ketemu kerja lah juga. ya. Akhirnya dia praktik sendiri Teh. Dia sadar nafas. Ada apa syukur dijalanin. Terus Wow. jurnal juga dia Jurnal tulis. juga yang ini ya, ada buku goals, Ini ada bukunya. buku asumsi, ada buku syukur. Bahkan alumni ngisi buku syukur aja bisa manifest loh. Nah itu. Dan ini nggak harus alumni yang punya, ini dijual bebas. Boleh teman-teman yang belum kelas juga bisa ya Mas Rozi ya? Bisa, Pesen ya. bisa. Terus apa yang dilakukan lagi Nah, setelah itu? Jadi saya tuh diam-diam nemu buku jurnalnya itu di bawah bantal Teh. Masya Allah. Tak baca, oh ini yang dilakukan. Tapi aku nggak bilang, Nggak aku diam komen aja. ya? Oh, Nah, oke. habis itu beberapa, 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu setelah saya lihat ini, istriku senyum-senyum sendiri. Nah ceritanya istriku itu ikut arisan di tempat kerjanya dia di rumah sakit Oke, itu kan. iya. Arisan itu baru pertama kali. Dia kuantumin. Oh, kuantum jamin gitu ya? Diem-diem. Pulang senyum-senyum jam 5 sore. Ada apa? Nanti tak ceritain di rumah. Ternyata apa Teh? Apa, Mas? Aku dapat arisan. Masya Ini yang pertama ini. Dari mulai bikin arisan ini aku yang pertama dapat. Masya Allah, di kuantum jamin ya. Kuantum jam itu adalah bersyukur sebelum menerima. Bener, bersyukur. Itu dilakukan setiap menjelang tidur. Iya. Pokoknya sadar nafas after before tidur. Iya. Gitu loh. Nah, yang kedua, kita sudah married itu hampir 4 tahun Teh. Married 4 tahun, oke. Married 4 terus tahun dan kita akan merindukan seorang
Baby. Baby yang nanti mungkin Oh, selama 4 tahun itu kosong Mas Rozi? hampir 4 tahun kosong. Oke. Sempat sih keguguran kan Oke, gitu oke. tahun kemarin. Nah, akhirnya dia quantum jamming juga Oh iya. dan alhamdulillah sekarang sudah ada isi. Masya Allah, selamat ya. Doain nanti lancar. Ini Nah, buat ini- teman-teman yang masih kosong, maksudnya belum hamil-hamil istrinya, coba tiru caranya istrinya Mas Rozi. Quantum jam itu Iya beneran. Jadi nanti kalau kita sudah sadar, menyadari, benar-benar sadar, yang namanya jalan itu ada aja Teh. iya betul Mas. Dan itu tak terduga. Dan akhirnya kan ya secara real kita dapatin apa yang kita mau kan gitu. Ya, Pokoknya ikhlas, belajar sadar nafas, terus ngisi jurnal jurnal juga syukur. ya. Pokoknya lakuin semua yang apa namanya TVB katakan. Saya Di yakin daily pasti routine nanti itu ya. dapat apa yang kita inginkan. Iya, kenapa quantum jam itu bisa berhasil? Kenapa? Teh? Jadi gini Mas Rozi, kita hidup kan di bumi ya, ini bumi ya. Di bumi ini ada alam semesta kan. Nih, Iya. nih, kalau kita lihat ini nih kan, aduh Ya, Masya di Allah belakang indah ya. banget ya. Indah banget, ini kota Surabaya. Kota Surabaya. Kalau kita lihat keluar, ini lihat ke atas tuh alam semesta. Bener. Nah, substansinya gini teman-teman, spill dikit ya buat acara reuni ya, nggak apa-apa ya, di-spill dikit aja. Kalau orang Surabaya bilangnya monggo. Monggo ya, kita bocor halus ya, bocor halus ya. dikit ya. Bahwa alam semesta ini adalah lautan energi. Ini tuh penuh dengan energi, Mas. Energi ini bentuknya dia gelombang. Oke. Dia penuh dengan energi. Energi ini dia bentuknya semua potensi tanpa batas apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi sebetulnya di sini saat ini sekarang semua apa yang kamu mau dalam kehidupanmu itu udah ada dan tersedia. Sudah ada. Tinggal cara Tapi kita ngambil ya. bentuknya Oh ya, oke. bentuknya masih di medan kuantum. Masih partikel, masih belum berbentuk fisik gitu. Oke. Bentuknya masih medan kuantum dia. Oke. Masih belum bisa kita pegang kayak gini. Siap. Nah, tadinya kan handphone ini misalnya S26 Ultra, tadinya kan ada di pabrik kan waktu itu belum ada ini. Masih di dalam pikiran aku gitu. Belum "Ah, launching aku ya, belum mau," launching gitu ya. kan. Tapi Nah, ini masih ada di medan kuantum, masih dari medan kuantum tuh di dimensi keempat, medan kuantum dia belum ada. Tapi gimana ceritanya dari medan kuantum dimensi keempat Bisa jadi di menjadi medan real. realita jadi gini. berbentuk fisik Ya, ya. tadinya dia bentuknya energi, tapi gimana caranya yang tadinya bentuknya Nah, energi, itu yang dia jadi menarik, gini. ya. Nah, Jadi realita. ini perlu disampaikan. Kayak kamu tadi. Tadinya kan baby nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi tugas kita itu adalah dari segala medan kemungkinan potensi tanpa batas ini, dia bisa jadi apapun. Bisa jadi mobil, jadi rumah, jadi uang, jadi anakmu, jadi pasanganmu, jadi jodohmu, jadi kesehatanmu, apapun di medan kuantum ini. Ini kekayaan tanpa batasnya udah melingkupi kita semua. Benar. Tapi gimana caranya bisa mewujudkan fisik ini, Nah, itu fisik yang- rumah, fisik mobil, gimana caranya? Yang perlu kita pelajari. Itulah quantum jam tadi caranya, itu salah satunya itu. Teman-teman harus ikut itu loh. Iya, itu nanti di acara yang pagi ya, yang kelas kan kita kuatin dulu nih teorinya. Oke. Jadi kalau teorinya kuat, apapun yang terjadi kan kita nggak goyang nih, karena pondasinya udah kuat tentang siapakah diri kamu, lalu bagaimanakah sistem kerja semesta mewujudkan realitamu, lalu bagaimana prakteknya. Kalau misalnya cuma Mas Rozi tahu siapa diriku, oke teh aku tahu nih aku dalam kelimpahan misalnya, udah tahu. Lalu udah tahu juga cara kerja semestanya, tapi kamu nggak praktekin. Kira-kira bisa ada perubahan nggak dalam hidupmu? Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Contoh aja sebuah mesin kalau kita nggak nyalain kan nggak bekerja. Nggak jalan Nggak juga. jalan juga. Iya. Nah, itulah dia dan itu akan kita ceritakan di batch 26. Nah, masalah perenungannya gini Mas Rozi. Hidup kita cuma sekali kan ya? Iya. Buat teman-teman yang saat ini live TikTok Ngaji Roso, boleh ketik di kolom komentar dalam situasi seperti apa rasa hatimu sekarang, masih ada loopingan nggak? Masih nggak ada yang looping? Masalah yang berulang lagi, masih ada nggak? Kalau misalnya itu masih ada, berarti masih ada yang harus kamu benahi di dalam. Karena kuncinya itu adalah sebuah judul
apa yang terjadi di luar realitamu, itulah pantulan dari gambaran batinmu. Oke. Jadi kalau Mas Rozi mau tahu, Teh Feby, kalau gambaran batin aku kayak gimana sih? Misal nih, mau tahu kan? Gimana sih gambaran daleman aku? Lihat aja realita hidupmu. Gimana pasangan kamu berkomunikasi sama kamu? Apakah dia menyakitkan kamu ataukah dia menyayangi kamu? Itu gambaran kita sebenarnya. Itu pantulan dalam. Oke. Realitamu ini hanya refleksi atau sorotan layar bioskop. Kalau kamu mau tahu realita daleman kamu tuh kayak apa, lihat aja pancaran layar bioskop di realita kehidupanmu. Bagaimana teman memperlakukan kamu, bagaimana keuangan kamu, bagaimana relationship kamu, bagaimana bisnis kamu. Itulah pantulan pancaran dari batinmu. Oke. Jelas ya? Sekarang Mas Rozi dengan rumus teori seperti itu, Mas Rozi akan bisa tahu gambaran teman. Kalau teman mulai nyeritain, Rozi, aku begini, aku begitu, Rozi, aku gini. Kamu udah mulai tahu, berarti dalemannya kayak gitu. Gampang kan? Jadi sudah bisa teorinya gampang kan? Bisa Teorinya kita deteksi kan? ya. Iya, kita bisa mendeteksi. Berarti aku kayak gitu dalemannya, berarti gitu. Asik kan? Bisa ngelihat bagaimana temen, lihat aja dalemannya. Aku kalau misalnya mau lihat gambaran itu nih, temen ada yang datang nih. Di 15 menit atau 5 menit pertama kita bertemu seseorang, kita udah bisa ngelihat dalemannya. Bisa ketebak ya? Ketebak. Pada saat datang udah gini, aduh aduh Feby, ini pasangan aku begini, tahu nggak bos aku begitu, tahu nggak aku tuh mertua aku begini, aku kesel banget Pak RT aku begitu, aku kesel banget bisnis aku gini, aku kesel pasangan aku. Itu udah kegambar, aku udah langsung screening, oh oke, berarti dalemannya masih ada yang perlu diperbaiki, nih PR-nya banyak gitu. Ketangkep ya? Ketangkep. Seru banget loh. Tahu teori ini tuh sangat seru sekali. Tapi serunya jangan buat orang lain. Buat ngukur kita sendiri. Benar. Indikatornya gini. Kalau teman-teman diem, apa yang teman-teman rasakan? Adakah resah? Adakah cemas? Pasti ada. Pasti ada. Karena Adakah saya juga rasa pernah gelisah? merasakan. Jadi orang diem itu bukan berarti tenang kadang. Iya. Kadang Semua ada keluar kan, muncul kan? Semua keluar tuh. keluar. Ada yang sesuatu yang memang benar-benar menjadi beban atau dipikirkan lah. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu indikator di mana semesta pengen berkomunikasi sama kamu sebetulnya. Lewat peristiwa. Jadi, Allah, semesta, atau apapun nama itu mau disebut, berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa. Lewat orang-orang yang hadir, orang-orang yang muncul, orang-orang yang datang, membawa rasa apa ke kamu. Kalau seandainya ada rasa yang nggak enak, disakitin, dihianati, uangnya diambil, uangnya dicuri orang atau dibohongin orang, pertanyaannya simple. Kamu ngerasain apa? Kecewa teh. Nah, berarti ada rasa kecewa yang ada di dalam batinmu, yang saat lalu itu pernah tersimpan dan terekam, belum kamu terima, belum kamu ikhlasin. Jadi data-data itu terekam. Pertanyaannya, sejak kapan sih teh data itu terekam di bawah sadar kita? Sejak kamu di dalam kandungan. Umur 4 bulan. Ketika ruh ditiupin itu ya. Betul. Udah mulai merekam itu si baby. Apa yang terjadi sama ibunya. Wah, aku harus hati-hati ini. By the way, istrimu hamil berapa umur minggu atau bulan? Minggu, baru 11 mingguan. 11 minggu. Nah. Hampir 4 bulan. Makanya kenapa kalau bayi di dalam kandungan suka di setel ayat-ayat Quran biar dia dengar. Ya. Karena dia merekam. Oke, berarti kalau kamu gitu sering-sering sayang-sayang aja sama ajak ngobrol ya. Iya. Nah, kamu bakal jadi anak hebat, nah kamu pinter, kamu ini. Kamu inget ya, baby di dalam kandungan itu dia sudah merekam. Oke. Dan rekaman yang terdengar sama panca indera dia dari mulai di dalam kandungan itu akan menjadi pattern yang tersimpan, terekam di tubuh anak itu, dan itulah yang akan menjadi pola realita hidupnya di masa depan. Oke. Realita hidup kita yang sekarang itu dari rekaman-rekaman kita di masa lalu. Penting banget kita harus banyak belajar dengan Teh Feby, apalagi yang buat ibu-ibu hamil muda ya. Masya Allah. Itu hati-hati banget karena apa yang kita lakukan di saat ini akan terjadi di kemudian hari ketika anak itu lahir.
Itu bahaya banget ya. Iya kalau bagus. Itulah pentingnya kita tahu pengetahuan kesadaran ini. Karena di Abundant Revolution itu nggak hanya cerita tentang siapakah dirimu, nggak hanya cerita tentang sistem kerja semesta bekerja dalam kehidupanmu, tapi bercerita juga cara melepaskan semua trauma, semua belief, semua dogma, semua labeling. Karena belief, dogma, labeling, kalau dogma tuh gini, di dogma gitu maksudnya dikasih program gitu si anak misalnya suggest gitu ya, misalnya kayak gini, nak bapak tuh petani, udahlah nggak usah tinggi-tinggi lah mimpi ya. Nggak usah mimpi tinggi-tinggi dogma lah. kan. Kamu nggak usah lah mimpi-mimpi pengen punya Zenik atau pengen punya BMW, wes motor cukup nak, kita petani. Aku tunjukkan TVB. Aku juga melakukan quantum jam. Oh ya? Dan mungkin nanti saya akan kabarin di mungkin next month atau bulan depannya. Sip. Saya kabarin. Nanti semua pasti kaget. Mas Rozi, dari pertemuan pertama kita sampai yang sekarang, ini beda loh. Bedanya gitu. Kamu lebih lepas. Iya kan, karena sudah belajar sering ketemu sama TVB, sama narasumber yang lain juga. Iya, ada jadi, banyak sekali narasumber. Kalau saya nggak bisa merekam, menyerap apa yang beliau-beliau ini sampaikan, ya kebarus lah. Banget ya. Sayang banget. Karena ini ilmu-ilmu mahal semua kan gitu. Makanya teman-teman jangan sampai melewatkan apa yang TVB dan narasumber yang lain sampaikan. Penting banget. Jadi teman-teman, batch 26 itu kesempatannya itu besok tuh. Besok tuh pagi. Jadi teman-teman yang penasaran pengen memulai hidup baru nih di periode sekarang, Teteh aku udah lelah, aku udah capek. Perenungannya gini. Kita umur berapa sekarang? Anggaplah 20, 30 atau di atas 20 atau di atas 30 gitu ya. Ketika di dalam usia kita yang sekarang ini, hidup kan cuma sekali ya Mas Ruzi? Iya, saya mikirnya kan juga gitu. Hidup cuma sekali sayangku, dan itu nggak diulang lagi nih buat teman-teman yang lagi nonton nih. Ya, ketika realita hidupmu masih sedih, masih takut, masih khawatir, masih bingung, nggak ada orang lain yang bisa bantu kamu kecuali diri kamu sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kita kecuali diri kita sendiri. Di dalam kesempatan kali ini, teman-teman bisa dikasih kesempatan mendengarkan cerita ini. Untuk teman-teman yang saat ini menonton live TikTok kali ini, yang masih dalam situasi hidup yang berjuang, modenya mode bertahan hidup, modenya mode rasa kekurangan, izinkan teman-teman terbuka untuk menyadari bahwa naturalmu, cetak birumu sebenarnya udah berkelimpahan. Masya Allah, ya Allah teman-teman. Sampai gini, dulu itu saya sempat ada guru ngaji gitu kan. Maling pun itu sebenarnya mengambil haknya, tapi dengan cara yang salah kan gitu. Itu haknya. Jadi intinya yang saya tangkap, semua orang itu sudah punya hak, punya jatah, tergantung cara kita mengambilnya. Nah, kalau TVB dengan cara quantum jam, biar cepat dan berkelimpahan juga gitu. Quantum jam itu sebetulnya diambil dari kalau kita ngambil ayat Quran istilahnya gitu ya, itu dari surat Al-Hajj ayat 27. Al-Hajj ayat Al-Hajj ayat 27 itu bilang bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aku sudah kutip itu. Jadi awal keberangkatan segala hal. Sampai dibuat lagu Ahmad Dhani. Tentang manifestasi itu adalah Al-Hajj ayat 27. Jadi itu indah sekali, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ternyata ketenangan itu adalah manifestasi paling canggih. Tapi orang nggak tahu deh. Tapi orang nggak tahu. Lo caranya gimana Teh supaya tenang? Karena pikiran aku rame terus, overthinking gitu. Merungsung terus gitu. Izinkan kamu jeda dulu, sebentar gitu. Lambatin nafas. Kamu tarik nafas, sadari nafas. Kenapa harus tenang Teh? Karena itulah frekuensi Tuhan. Itulah frekuensi Tuhan, itulah frekuensi Allah, itulah frekuensi yang Maha menciptakan, dan semua goal kamu bertengger di frekuensi itu. Di frekuensi tenang, di frekuensi damai, itulah yang disebut frekuensi alfa dan theta. Bener banget.
believe or not, ya, radio aja itu punya frekuensi. Betul. Apalagi kita dengan sang pencipta. Iya. Kalau kita pahami benar-benar, kita simak apa yang disampaikan TVB, dapat kamu. Serius. Nah, di Abundant Revolution Reuni itu kita ada judul baru namanya Stainless in Abundance. Stainless in Abundance. Artinya ketenangan dalam kelimpahan. Rasa tenang dan damai dalam kelimpahan. Jadi tenangnya bukan tenang, ya udahlah tenang aja lah, bukan gitu. Itu orang pasrah. Itu Pasrah apa namanya? Pasrah atau putus asa. Putus beda asa, tipis sorry, gitu. ya. Bukan, Putus asa. ya udahlah tenang aja lah, gimana nanti lah, wes udah aja lah. Bukan begitu. Tapi tenang dalam kepahaman bahwa kamu tahu siapa dirimu yang sudah lengkap sempurna sedari awal, sudah berkelimpahan sedari awal. Jadi kamu tenang aja di dalam mode kelimpahan itu gitu. Tapi sebelum masuk ke situ kan banyak lapisan endapan emosi yang belum selesai. Makanya di Abundant Revolution besok itu ada sesi rilis bersama. Penting banget nih. Jadi rugi kalau teman-teman nggak ikut. Rugi banget. Kenapa rugi? Yang sering Biasanya ikut, kan rilis sendiri. Iya, sekarang gini aja tuh. Yang testimoni ya, yang kemarin WA itu, yang sudah rilis, yang sudah berhasil. Udah 30 hari daily rutin, ya. Itu aja masih ngikut itu loh. Aku herannya, dia kan sudah bisa, ngapain kok ngikut-ngikut? Karena kan banyak gol baru, Mas. Nah, itu. Di yang lalu dia ikut udah ada nih. Di yang sekarang ikut kan ada gol baru. Jadi dia pengen merasakan sensasinya lagi untuk gol-gol berikutnya gitu. Padahal jauh-jauh Dan deh itu ya. nyandu sih memang. Nah, ini yang bahaya, nyandu. Tapi nyandunya kan Nyandunya positif. positif Gitu loh. Bukan nyandu yang negatif ya. Iya. Jadi apapun yang nanti kalian dapat tuh pasti bermanfaat semua. Amazing banget. Gak ada yang Kenapa sia-sia. amazing, Mas Rozi? Di Abundant Revolution yang keempat ini kan pertama Jakarta. Kedua Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surabaya. Nah, ini yang keempat. Ini ada hampir 20%, 30% lebih deh dari peserta yang hadir besok. Itu tuh keempat-empatnya selalu hadir. Itu tuh aku udah nggak bisa ngomong sama alumni yang setiap ada acara reuni di kota manapun datang dia. Aku sangat mencintai mereka. Itu Bayangin. luar biasa. Jadi bonding di antara kita tuh, makanya kalau baru dari jauh ketemu tuh bawaan Pengen malu kan? Rame. jadi kayak rasa cinta, rasa rindu, rasa I love you gitu. Allahu Akbar. Aku nggak bisa ceritain betapa bahagianya aku hari ini. Bener banget. Berarti bener ya, ada iklan kecap yang namanya, yang dia bilang rasa tak pernah bohong. Iklan kecap. Saya nggak sebut merek, tapi ada iklan kecap. Rasa nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong karena itu naturalnya kita. Jadi ternyata tubuh kita, energi kita, natural kita, itu isinya itu adalah cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa batas. Dan di Abundant Revolution itu ada slogan. Ya, apa teh? Cinta melarutkan segala Wih. lapisan endapan emosimu dan cinta menyelesaikan semua masalahmu. Ngalir. Ngalir karena itu Luntur adalah semua. naturalmu. Jadi rasa benci sedih ketemu cinta yang banjir, dia meleleh, Mas, kayak es batu yang terurai gitu, meleleh gitu kan. Dia meleleh. Nah, si sedih, kecewa, resah, bingung, dendam, marah, takut. Ini kan sebetulnya juga berasal dari satu energi yang sama. Dia berasal dari energi cinta juga. Cuma packaging Beda. versus yang itu gitu loh. Jadi yang namanya endapan, kekecewaan, ya. emosi itu kan banyak. Ada yang kehilangan, Ya. ada yang tersakiti, Ada ketakutan, ada ketakutan, ada dan rasa kekurangan, banyak pokoknya. ada rasa bersalah, Bener banget. ada rasa putus asa. Nah, semua rasa ini bukan kamu. Jangan kamu pegangin terus. Penderitaan kita semua itu cuma satu judulnya, Bener. kemelekatan. Ketika kamu melekat, kamu pasti menderita. Pasti menderita, sayang. Pasti menderita kalau kamu melekat. Pasti terbebani. Ibarat gini tuh, kalau saya mengumpamakan ya, ibarat kita ini ada bara api. Masalah ini kan bara api yang belum Iya. Kalau kita gendong setiap hari kan jadi masalah.
ngapain bara api kita gendong? Lepas dong. Lepasin dong. Gosong ini nanti kalau kita Betul. gendong Kamu terus. nanti berat, capek. Nggak usah bawa-bawa itu, toh itu bukan kamu gitu. Kalau kamu selalu membawa itu dan fokus ke situ, pertanyaannya, mau berapa lama kamu kuat bertahan? Mau berapa lama kamu kuat bertahan? Kamu nggak akan kuat bertahan. Karena lama-lama tubuh fisikmu akan lelah, akan capek. Nah, di sini untuk teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini live, ada yang merasa lelah nggak? Saya yakin banyak. Ada yang merasa capek nggak? Ada yang merasa bingung nggak? Ada yang merasa putus asa nggak? Ada yang merasa, ya Allah ini penderitaan aku selesainya kapan sih? Ada nggak? Dava, ada nggak mereka sebut? Kalau ada, coba dong tulis di kolom komentar. Ada tuh, capek tuh. Lelah, teh. Ada teh, lelah teh, capek teh ya. Teh bener teh. Teman-teman semua, Capek. jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri. Sebetulnya solusinya itu udah ada bersama dirimu dan bersama tubuhmu loh. Jangan merasa sendiri ya. Sebetulnya solusi itu ada di dalam dirimu. Goal-goal kamu juga ada di dalam dirimu. Nggak susah kok, beneran. Nggak susah, teman-teman. Kuncinya satu, berhenti melawan. Berhenti melawan, kamu jangan berantem sama rasa dirimu, sama realita hidupmu. Oke. Berhentilah melawan. Kalau melawan pecah saya. Kalau melawan, kamu mau tarik-tarikan sama dirimu sendiri, semakin kamu lawan, ini tenaga pantulan balik loopingannya itu semakin besar. Oke, ibarat kita ini besi. Kalau Di- kita diginiin. gebokin, pasti bengkong dua-duanya. Dia kan ini balik, Balik Mas. ya? Iya. Karena gini, Abundant Revolution itu alumninya alumni ya, yang di batch itu ada sekitar 6.000 orang. 6.000 orang ya. Lalu yang alumni yang Quantum Jump, yang pernah ikut Quantum Jump, tapi itu bukan alumni Abundant Revolution. Kalau alumni itu dia yang masuk batch, Ya. lalu dia yang didampingi 30 hari daily rutin sama tim. Itu alumni yang terhubung di dalam WhatsApp grupnya Abundant Revolution. Dan biasanya kalau alumni Abundant Revolution, contohnya yang nanti besok pagi sampai siang itu ada kelasnya itu, Ya. mereka semua dapat nomor WhatsApp aku. Jadi dapat nomor pribadi aku. Jadi teman-teman semua bisa banget japri aku Japri ya. langsung. Bisa banget. Oh, keren banget. Dan biasanya aku baca kok itu satu-satu. Tapi kalau ada yang belum kejawab, berarti antriannya masih agak penuh. Aku jawabin satu-satu, sampai lupa makan, Mas Dav. Lalu Sama diingetin deh, deh sama juga. pasangan aku, ih kamu nggak lupa makan, misalnya kayak gitu. Sama Kasihan, anak aku, Teh sama Feby. asisten aku gitu. Jadi kalau belum dibales, Sabar ya, harap masih sabar. ada berapa ya? Mungkin 300 lagi. Karena setiap hari yang masuk 700. 700 malam hari aku balas semua habis nih, Mas Dava. Besoknya melek mata udah 500 lagi. Ngeri. Seru. Jadi kasihan Seru Teh Feby banget. juga. Nggak apa-apa terlalu- sih, tapi sabar. Teman-teman sabar, ya. nggak boleh. Nerima jawabannya sabar. Tapi pasti aku baca, dan aku bener-bener baca, dan aku jawab lewat tanganku sendiri. Ah, ini keren. Besok kan banyak nih Iya. alumni. Saya mau testimoni satu-satu nanti besok. Iya benar. Perubahan apa yang terjadi Masya Allah. after before gitu kan. Iya, before afternya. Karena ada juga yang datang hanya untuk mengucapkan dan bercerita, aku udah berhasil quantum jump. Berarti kan berbagi kebahagiaan Berbagi mereka kebahagiaan. dengan saudara-saudaranya yang Iya, yang di sini. dulu, Nah. gitu. Dan nanti juga kan ada testimoni dari alumni. Jadi di sini untuk tadi teman-teman, aku masih jadi kepikiran nih sama teman-teman yang jawab, aku belum bahagia dan belum berkelimpahan, masih dalam situasi yang nggak nyaman. Perenungannya gini teman-teman, situasi ini kamu mau pegangin teruskah atau izinkan pelepasan ini ada? Coba teman-teman bantu jawab, mau dipegangin terus atau mau dilepas? Ayo, Lepas ada yang mau dong. dipegangin terus atau mau dilepas? Coba jawabannya apa di Ada? kolom komentar ya. Mau dipegangin terus atau mau dilepas? Lepas, oke. Ada yang mau dilepas? Lepas ya. Selesaikan identitas lama kamu, udah cukup lah ya waktu untuk berkelimpahan Iyalah. dong saat ini. Bener nggak? 2026. Bener kata Masa Teta sama tadi kan. aja kayak kemarin. Hidup kan cuma sekali deh. Hidup cuma satu Ngapain kali, kita teman-teman. bikin beban kan gitu. Betul. Jadi
bikin lepas aja. Lepasin aja lah yang nggak asik-asik, Yang nggak mau nggak? asik-asik, gitu Kita loh. lepas mau nggak teman-teman? Ya gimana cara ngelepasinnya? Gampang banget cara Ada ngelepasin. caranya. Step pertama kamu ambil keputusan dulu. Mau identitas lama yang tadi berat banget tuh, rasa kekurangan, ketakutan, kekhawatiran. Dan ini ada versi diri kamu yang secara blueprint kamu tuh dibentuk, dibuat, direncanakan sedari awal tuh Seperti udah apa? ditaruh di tubuhmu. Kebahagiaan dan kelimpahannya tuh chipnya udah ditaruh, Mas. Cuma masalahnya ketika kamu nggak tahu bahwa ada kebahagiaan kelimpahan di tubuhmu sendiri, sesuatu yang tidak kamu tahu, kamu tidak akan pernah mengalaminya Iya benar. dan merasakannya gitu. Kalau kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu terbuka untuk istilahnya udah aware, terbuka, sadar, oh ternyata diriku tuh ini ya. Nah, di titik kamu sadar bahwa oh ternyata aku berkelimpahan, ternyata aslinya aku ini. Di titik itulah masalah terbuka jalan keluarnya. Harus diurai teman-teman. Iya, Jadi goal jangan- kamu terbuka jalannya. Jadi jangan dipendam sendiri, harus diurai biar Betul. terlepas dari masa yang kemarin atau Iya. identitas lama, beralih ke identitas baru dan kita memulai dengan sesuatu yang baru. Yuk Nanti teman-teman, mulai yang baru ya. Caranya ada di TFB semua nih. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngecek channel YouTube-nya Ngaji Roso, spill-spillnya udah Iya, banyak sudah sih di banyak. situ. Terus ada YouTube channelnya Abundant Revolution 17 Ada juga ada juga, di situ. Kalau teman-teman belum bisa ikutan kelas, bisa gabung di YouTube channel Abundant Revolution 17. Itu membership-nya nggak mahal kok, cuma 40.000 Iya. per bulan, kamu bisa. Lalu di tim aku sendiri itu ada ruang kesadaran TVB, aku rangkum semua testimoni alumni, Mas. Oke. Jadi testimoni alumni dari yang pertama sampai yang terakhir, yang lunas utang, yang menikah, yang punya rumah, mobil, karir, itu aku satuin di YouTube Ruang Kesadaran. Isinya testimoni semua. Ini sangat penting karena apa? Banyak siapapun orang-orang yang banyak orang bilang lah intinya bahwasannya kalau circle itu sangat berpengaruh dengan kehidupanmu. Nah, kalau kamu gabung dengan circle-nya TVB, otomatis lah gitu loh. Tinggal kamunya mau nggak gitu aja. Sudah tersedia kok. Masya Allah. Tinggal join aja. Welcome teman-teman semua. Intinya gini, tapi ini nggak instan, Mas. Oh iyalah. Nggak instan. Semuanya kan nggak ada yang instan. Lapisan endapan emosi aja, kita umurnya udah berapa? Minimal dari skin dulu. Ya, kan? betul. Lanjut ke step B, step Ya. C. Ujung-ujungnya nanti pasti ketemu yang namanya daging kan gitu. Betul. Jadi teman-teman semua, ini nggak cerita instan. Aku nggak berani cerita bahwa ini magic. Nggak sama sekali ya teman-teman ya. Pertama, manifestasi yang muncul itu bukan duit dulu, bukan. Bukan uang, rumah, mobil, dan lain-lain, bukan. Manifestasi terbesar sepanjang kehidupan manusia itu adalah kesadaran kamu bertemu materi tentang siapakah dirimu sebenarnya. Bener banget. Itulah manifestasi pertama. Setelah itu, manifestasi terbesar sepanjang hidupmu, itu kamu ketemu adanya rasa bebas. Rasa plong. Nah, itu yang bisa menarik Rasa lepas. energi positif. Ya, Salah satunya adalah rasa damai. materi dan lain sebagainya tuh ya. Lalu baru berikutnya muncul rasa bahagia dari dalam. Bukan, aku kalau punya mobil, aku bahagia. Bukan gitu. Tapi rasa bahagianya ada dulu di dalam. Ketika rasa bahagia ini udah ada di batinmu, dia akan memantulkan realita apapun yang kamu mau itu terjadi dalam kehidupan. Bener. Jadi, yang namanya Abundant Revolution nggak ada yang instan. Kenapa nggak instan? Berapa lama prakteknya? Idealnya 30 hari daily rutin. Kenapa? Kita mengikuti ritme alamiahnya tubuh. Regenerasi sel terjadi di 28 hari. Kenapa teh kok nggak bisa instan? Gini teman-teman. Pada saat Mas Rozi dan istri Mas Rozi Quantum Jam, istri Mas Rozi Quantum Jam 4 tahun kosong, nggak hamil-hamil, lalu Quantum Jamin, pasti kan membayangkan, merasakan, Iya. istrinya tuh pasti ngebayangin, rasain aku hamil, lalu
tutup dengan rasa syukur sudah menerima kan? Bener. Ya Allah terima kasih, anak sudah hadir di perut aku. Sampai gini deh yang lucu. Nanti tak kasih nama A, nama B, nanti tak ajak main ke sini. Seolah-olah Kayak udah ada itu anaknya. Caranya memang kayak gitu. Jadi rasakan seakan itu sudah terjadi. Nah, di fase kamu kuantum jam, kan kita juga bilang bahwa kuantum jam itu nggak sempurna kalau nggak dilepas. Jadi kamu juga nggak bisa nih, di Abundant Revolution nggak bisa yang namanya kamu kuantum jam terus kamu pegangin. Kapan ya ini terjadi ya? Bisa nggak ya terjadi? Mungkin nggak ya terjadi? Kok lama sih terjadi? Wah, itu sama dengan cancel. Adanya rasa kekhawatiran, adanya rasa ragu-ragu, itu adalah dosa terbesar kamu dalam kehidupanmu. Kenapa? Kamu melimitasi sejatinya dirimu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Yang penting tauhid, Nggak usah yakin. dilimit, ya. Nggak usah diberi waktu. Kapan Nggak pun usah pasti datang. dilimit. Tapi kita nggak tahu kapannya, tapi pasti datang gitu. Gini mas, mindsetnya gini. Semuanya kan udah ada dan tersedia. Terus ngapain ditunggu? Nah, tinggal lepas aja. Lepasin aja, samain frekuensi getaran batinmu dengan goal kamu itu. Dan yakin pasti datang. Iya pasti kan udah ada, Mas. Makanya saya bilang, aku punya surprise buat bulan depan. Nanti teman-teman ngaji Rasul semua tak kabarin, terutama kru ya, keluarga besar kita, pasti tahu nanti saya di mana gitu. Masya Allah. Aku cuma mau spill sedikit buat teman-teman. Kuncinya simpel kok. Rasakan kamu sudah memilikinya. Yeah. Jadi goal Mas Rozi yang tadi mau disurprisein itu, dikuatin lagi dengan 5 menit sebelum tidur. Benar. Makasih ya Allah, aku udah sampai di sini. Makasih, udah aku terima. Itulah rahasia terbesar manifestasi. Setelah itu udah lepasin aja. Serahkan Allah yang ngatur sekarang. Bener banget ya.